Ya. Itu suhunya Pengisian tabel analisa bahaya sampai ke tapi kan kita lihat bakteri-bakteri apa aja yang ada di kunyit. penetapan Kita kan harus punya SNI. tingkat risiko bahaya. Apa? Kategori apa? Tingkat keparahannya. Kenapa kalau lebih dari 60 derajat kering untuk kunyit, tapi khasiatnya udah nggak ada, gitu. Kita maunya kan warnanya juga akan beda. Jadi saya setting tuh pengering saya hanya 50 derajat, tapi 50 derajat itu kan tidak membunuh bakteri patogen, ya, gitu. Di CCP. Ya, jadi itu masuknya CCP, gitu, ya. Tapi kan nanti setelah dijemur, kan cuma digiling doang, habis digiling nggak disangrai lagi, nah berarti itu karena nggak ada proses lagi, itu masuknya CCP. Oh, tapi ternyata kita punya treatment setelah udah jadi CCP, kita mikir nih biar lagi CCP. Oh, ternyata masih bisa ada proses sebelumnya. Ya apa yang di blensing dulu. Jadi yang pakai produk rimpang-rimpangan setelah dikupas, kita ada proses blensir. Apa itu? Kita rebus dulu pakai air panas dicelup. Gitu. Ya. Jadi setelah dikupas, jangan langsung dimasak, jangan langsung di blender. Kita celupin dulu, kita masak air panas, kita celupin, namanya di blensir. Buat apa? Inaktivasi enzim plus membunuh bakteri patogen. Nah, habis itu baru kita iris, ya. Pun nanti ada kontaminasi saat pengirisan, tapi minimal bakteri yang sebelumnya, yang misalnya yang high tadi, ya, yang itu udah nggak jadi high, tapi mungkin yang M, salmonellanya udah nggak ada misalnya, tapi Staphylococcus aureus masih ada, ya nggak apa-apa, tapi statusnya udah M, udah medium, gitu. Baru suhunya yang 60 derajat tadi, gitu ya. Awalnya CCP, tapi setelah kita tambahin proses sebelumnya itu nggak jadi CCP, gitu. Ya, kalau pertanyaannya kalau udah CCP bisa nggak jadi? Bisa dengan proses apa-apa, gitu ya. Paham ya? Jadi untuk mengisi ini jangan pusing, yang dipikirin ininya aja. Untuk tingkat keparahan atau severity-nya teman-teman bisa lihat di tabel yang ada di materi. Tinggal dibandingkan saat kita menentukan bahayanya A, oh dia tingkatannya ini, ya. Jadi nggak ngarang juga tuh dari severity ini keparahannya untuk menentukan 1, 2, 3-nya. Udah ada gradientnya, ya. Baru nih ketahuan nih mau oranye mau putih dari perkalian, ya. 1/3 H3 warnanya oranye signifikan. Tapi signifikan ini bisa masuk ke ini pohon keputusan, belum tentu CCP. Ya, balik ke CCP apa pohon keputusan. Dari sini paham nggak? Bu Pak, masih ada yang mau ditanyain? Sebelum ke yang lain nih, kita hari ini masih harus sampai akhir. Minimal paham dulu cara ngisinya, nggak harus semua ya. Ya, di sumber bahayanya bisa ngambil dari SNI, justifikasinya, nentuin keparahannya di label, apa di materi, baru bisa nentuin ini signifikan atau enggak. Ini aja dulu, kerjain satu, baru nanti di rumah dipenuhi. Ya, lanjut ya. Nah ini juga sama. Kita lanjut ke penentuan CCP produk. Ini sebenarnya sama aja, kolom-kolomnya ini lebih ke produknya, ini berarti bahan baku. Ganti ya Bu ya. Jadi kan kalau ibu sudah mengerjakan sini, dia tinggal di copy aja di sini bahan bakunya, ya. Botol kaca berarti. Ya, botol kaca bahan bakunya ini dari sini nih, di deskripsi bahan baku.
Ya, dari yang sebelumnya, dari yang kolom 2B. Ini kan 2B kemarin kita ngerjainnya cuma satu dia udah mampu kayak. Nanti ya beruntung kayak yang 7 ya, sisi cuma 7, mau berapa? Bahan bakunya 4 ya, nggak banyak gitu. Cuma SNI-nya nggak ketemu. Ya nggak apa konsen ini ada yang mendekati lah ya. Sayur secara umum sayur apa aja sih bahayanya? Tanya sih memang. Iya, saya juga gitu. Tanya ke AI. Ini bahan baku di CCP bahan baku. Ini kan produk di bahan bakunya apa aja ya? Ditulis misalnya apa? Mau ambil contoh apa nih? Coba produknya apa? Ikan deh ya. Mana? Ubi. Cilembu. Ya. Bahayanya ya coba dong ubi ungu. Itu fisika kimia biologinya tiga-tiganya. Iya, bahayanya apa? Dijadiin satu kotak atau beda kotak ke bawah gitu. Satu kotak nggak apa-apa ya. Lanas itu busuk. Kematangan itu ya lanas ya. Busuk, pembusukan. Iya, tadi kan ini ya, tadi penerimaan. Nah ini contohnya bahan baku ubi ungu deh, bahayanya apa kira-kira? Fisik dulu, fisik apa? Lanas itu bukan ini ya, bukannya fisik, Jadi tanah. tapi lebih ke mutu. Tanah. Ya, jadi fisiknya apa nih? Tanah. Apalagi kalau misalnya dari segi mikrobiologi, Cacing. mikrobiologi ya, biologinya. Gimana? Tulisan biologi. Alt enter Bu. Biologinya nih. Di alt enter. Biologi. Tadi ada ulat, cacing. Udah di dalam tanah ya? Apa lagi? Ada di luar ya? Karena mereka hama tuh, ulat cacing tuh hama. Ulat itu. E. coli bisa nggak Bu? Bisa aja. Dari tanah. Tanahnya kotor. Coba tanya ke si Menta. Mikrobiologi yang ada di ubi. Nah, kalau nggak di kategori pangan, ya kalau nggak dapet di SNI di kategori pangan. Ya, jadi tuh SNI ubi ungu, ubi, ya. Yang mendekati misalnya ubi kayu, ubi jalan sama aja. Ya, coba cek di ubi jalan. Makanya dibuat dulu di depan, ya. Nanti tinggal copy paste ke sini sebenarnya. Bahan baku ini termasuk kemasan atau di beda filenya Bu? Kalau kemarin masih satu dipisah bahan baku dan kemasan, makanya kolomnya dipisah tuh. Ya, nanti habis dari proses nanti ke 5C ada bahan-bahan ya. Oh iya benar-benar. Berarti ini masih bahan baku ya? Nih sumbernya dari mana? Dari supplier misalnya. Dari supplier ke situ gitu ya, atau nanti dari pekerja. Nah, peluangnya sering apa enggak nih? Pasti sering ya. Karena tanah nih 3. Bahayanya apa? Dari bahan baku. Nih ada tanah, ulat, cacing.
Ya serangga. Masih low ya. Sering tapi low. Nah, apa tuh? Nih. Bahayanya satu atau lebih satu. Signifikansinya apa? 3 ketemu 1 berarti 3-nya tapi M. Iya. 3 ketemu 1 H3. H3 signifikan ya. H3 signifikan, tapi bisa dicegah nggak? Ya, punya apa? Menerapkan JP yang baik, punya spesifikasi produk yang baik, ya. Termasuk nanti bisa kalau dari pekerja, hygiene karyawan. Jadi menerapkan JP yang baik. Udah mencakup semua ya. Nah, saat kita menentukan CCP, karena ini warnanya orange signifikan, ya berarti dalam menentukan CCP kita harus tanya ke pohon keputusan. Nah, buka nih pohon keputusan. Ya. Jadi keputusan mana sih? Maksudnya pohon keputusan itu yang mana sih? Yang pertanyaan ya tidak itu. Iya. Iya, decision tree. Itu ya. Ya itu. Ini bahan baku, ya. Apakah terdapat bahaya signifikan yang terdapat dalam bahan baku? Ya. Ada, ya. Apakah ada proses untuk menghilangkan bahaya tersebut? Ya. Iya. Apa tuh? Pencucian. Pencucian, betul ya. Apakah ada risiko kontaminasi silang terhadap fasilitas atau produk lain yang tidak dapat dikendalikan? Tidak. Tidak. Berarti bukan CCP. Ini ya, paham ya? Ya. Jadi bukan CCP. Itu masuknya. Itu CCP atau CP apa? Ya. Kita ininya PRP aja. PRP aja. Ya. PRP atau non CCP. Ya. Kalau yang misalnya nggak apa-apa, ulang lagi nggak apa-apa. Nanti adanya di sini nih, di penentuan titik kritis di sini bedanya, ya. Itu sih karena kita menentukan bahaya sama menetapkan CCP produk. Nih, sebenarnya di ANABA ini hanya sampai sini aja nih. Penentukan signifikan atau enggak sama tindakan pencegahannya. Iya. Nah, nanti boleh kita yang ini masuknya menentukan CCP-nya di sini nih. Berarti hasil dari yang tadi dikopas ke. Iya, dikopas aja. Ya. Tapi kalau anak misalkan sampai selesai, terus yang dipindahin ke CCP hanya diambil yang CCP aja juga bisa. Oh, bisa. Ya. Di breakdown. Nah, ini di ANABA minimal teman-teman tahu ini signifikan atau enggak. Batas kritis diisi apa tuh? Nah, ini ya. Sebenarnya ini bahan baku mau bikin lebih singkatnya kayak gini nih, Bu. Ya, yang ada di gini. Nanti saat kita penerapan di lapangan, dokumen ini akan macam-macam dan nggak baku. Kita mau bikin kolomnya kayak gini juga boleh. Ya, bahan bakunya apa, tipe sama bahayanya apa, ya. Nanti identifikasinya seperti ini.
Batas kritis diisi apa? Batas kritis nanti sesuai dengan SNI berapa. Kan yang tahu batas kritis adanya di SNI. Yang bagian kimianya itu. Iya, bahan. Misalnya kalau E. coli yang harus ada batas kritisnya berapa sih? Gitu. Oh, berarti semuanya di Kopas. Ya, makanya enak kan nggak jadi pakai Data isi atau pakai laptop, kita bisa cuman Kopas. coba saja. Ya. Kalau yang kan kita nggak boleh lihat ya, secara fisik kan kelihatan probabilitasnya bukan satu aja ya. Nah itu kemungkinan sering nggak gitu kejadian itu? Ya kemungkinannya aja bahaya itu kira-kira minimal apakah ada kejadian atau komplain. Nah itu dilihat bisa dari situ. Ya. Kayak tadi nih, saya dengan beberapa ibu-ibu ternyata diare. Ya. Kalau kita mau, ya itu kan sampling ya. Apakah itu pengaruh dari cuaca, apakah dari makanan. Nah kita nggak bisa jadikan walaupun tadi kita 4 orang keluar ruangan dengan apa yang sama sakit perut gitu kan. Kalau kita mau ambil sampling, kan kalau 45 yang keluar tadi 4 sakit perut itu berarti L, ya. Belum tentu CCP nih makanannya, bukan belum tentu dari makanan. Memang kami kompak aja berempat minum masuk angin, tolak angin ya. Kenapa pagi-pagi nyubuh udah gimana gitu, atau tidurnya malam kita nggak pakai selimut gitu kan. Nah tapi saat di kelas ini setengahnya tadi sakit perut, itu kan pasti CCP. ya bisa CCP ya. Oh kemungkinan keracunan atau apa dari makanan gitu. Makanya saat kita keluar berempat kita nggak nyalain aduh makan apa ya gue, enggak ya. Tapi saat yang keluar setengahnya nih, nah apa nih, mungkin apakah dari makanan atau misalnya semuanya yang keluar sakit perut. Nah itu mungkin dari kemungkinan terjadi dari makanan, dari makanan kayak gitu deh. Saat kita menentukan kemungkinan terjadi. Kalau di kita nggak pernah ada kasusnya, ya itu berarti satu loh. Ya. Saat kita misalnya nemuin sayur kita brokolinya sering banget dapat ulet, ya uletnya banyak, gitu. Nah itu ibu lihat nih, sering apa enggak? Apakah setiap dikirim ada uletnya, gitu? Berarti itu 3. Kan tapi bisa dicegah dengan apa? Oh cari supplier lain. Udah sering kau beli di situ lagi, gitu, ya. Tapi kalau ibu cuma dapatnya dalam waktu sebulan, yang ada uletnya cuma 2 hari, 30 dari 2 dari 30, ya berarti hanya OPFP. 1, ya, low, gitu, probability-nya. Kalau misalnya tadi yang sepertinya bisa dilihat dari tabel tadi, masuknya apa ulet itu. Ada pencegahannya enggak? Paham ya Bu? Nah ini sih tinggal tadi coba saja. Decision tree juga kayak gitu. Nih menentukan decision tree dari bahan baku. Rata-rata bahan baku itu bukan CCP, karena kan bisa dicegah. Ada prosesnya. Ya ada proses apa? Kita bisa nyari supplier kok, kecuali gak ada banget, ya. Produknya bekas nih, kutuan. Ganti supplier. Beli di situ terus kutuan terus. Ya kita carilah supplier lain. Atau banyak tukang beras yang lain gitu. Itu kan sering gitu ya. 3, tapi juga kutu juga tadi masuknya ke 1. Lau. Saya pelitinya, ya. 1 ketemu 1 gak signifikan. Dan itu bisa dicegah dengan apa? Cari supplier baru. Ada misalnya ibu bikin produk nih, pakai produk pakai bahan yang resiko. Ibu misalnya pengen bikin nih kayak si Mas Piskin. Aku mau bikin yang lain lah yang viral. Piskinnya dari ikan buntal, ya. Boleh aja dong, boleh. Itu kan diversifikasi produk nih, gitu ikan Inovasi. buntal. Tapi ikan buntal itu kan mengandung racun dari bahan bakunya, gitu.
Masa mau lo paksakan gitu ya. Kecuali kita punya orang-orang tertentu yang punya keterampilan skill untuk Memotong. ada ikan buntal itu bagus kalau dia bisa motongnya yang benar gitu ya. Kalau enggak ya ngapain Tadi bikin itunya Kalau produknya kan cuma yang P1 P2, beres. kok ada 3 4. Ya jadi dia bahan bakunya aja sudah Tergantung sih, Pak. Oh, iya. racun. Tergantung. Jadi kan Saya produknya singkong kalau material kan ada frozen. 3, tapi Ya, yang frozen ada kadang-kadang 4. singkong Itu ada di racunnya ekstrak juga. tinggal ditambahin aja Ya kan kita P4. tinggal Iya, iya. milih memilih dari Dan segi seterusnya kimia ya. itu ada sianidanya ya. Kemungkinan terjadinya 0 tapi keparahannya tinggi. Tapi kita Ya. ngikutin yang Tapi kan bisa di dicegah. PPT, Pak. Kita apa? Kalau Dengan ekstrak itu memilih bisa dimodif jenis katanya. singkong yang Apa? Ngikutin yang di PPT. tidak mengandung sianida. Oh. Singkong apa aja makanya kita Tabelnya. perlu bikin Pertanyaannya ngikutin spesifikasi yang di bahan PPT. baku. Kalau di Excel bisa Ya. ditambah kurang P1, P2 Jadi bisa HACCP itu kok intinya nentuin bahaya sama dianalisa itu aja. Nentuin bahaya dulu, bahaya-bahaya yang mungkin terjadi. Analisa pencegahannya seperti apa. Itu aja. Ya. Itu aja ya, enak banget ya enteng ngomongnya. Apa kabar gitu yang bahan bakunya banyak, prosesnya tinggi, banyak pula. Ya itulah makanya butuh tim. Ya, nggak bisa kita memutuskan sendiri, apalagi sudah masuk ke decision tree tadi. Mohon keputusan perlu orang, ya perlu adjust dari yang lain dari mana gitu ya, dari ahli teman yang berpengalaman dan lain-lain. Ya, tapi minimal nih teman-teman sebenarnya gini, kalau teman-teman udah bisa anaba juga itu udah bagus. Kita udah analisa bahaya, pencegahannya apa itu udah aja. Dari segini juga udah cukup sebenarnya. Ya, udah tahu hazard dulu. Nah, tinggal baru nanti di penetapan CCD-nya. Oh, ini. Iya, nah itu ada 4, berarti di Excel tinggal tambahin P4. Ini yang bahan Oh, ini proses. Itu ya. Raw material. Iya. nanti ya dari bahan berarti Satu lagi diambil kemasan. dasarnya dari spesifikasi bahan baku ya, sama nentuin peluangnya, nentuin bahayanya, nanti penetapannya. Saat kita kalau udah signifikan mau nentuin CCP-nya pakai pohon keputusan. Iya teh. T. Siapa yang maju? Tunjuk aja, Bu. Tunjuk satu bintang. Oh ini aja. Putar aja, berarti. putar Oh, aja. ya Allah, berarti. Putar. Adalah yang dapat mic, open mic. Siapakah yang beruntung? Adi Putra. Yeay. Ayo maju. Maju. Bahan. Ayo. Apa ini? Maju. Ayo maju aja dulu, ya. Nanti produknya akan dibantu. Ayo. Adalah yang dapat mic sebelum kita istirahat. Oh masih lama deh istirahatnya, bisa dulu. Kirim foto kayak boleh. Kirim dulu di grup. Apa sih? Adi Putra siapa sih? Yang penting maju dulu, belum isi foto enggak. Kalau break cepat suruh maju lambat. Ya Pak, makasih Pak dibawain. Punya muntah nih? Ah. Nggak apa ya? Udah selesai kan? Udah. Oh, keputusan. Pencegahannya apa? Ya, ngapain? Kita menerapkan JMP yang baik. JMP yang baik. Salah satunya apa? Dengan penerimaan
baku, pemilihan supplier dan lain-lain. Ya, oke. Nah, kita bahas satu ini aja nih, udah oke ya. Dari segi ini nih tingkat ke security-nya, ya nggak perlu mikir, hanya perlu melihat dari tabel ini. Sekalian bawahnya Bu. Residu pestisida. Mana nih? Residu pestisida. Nah, itu. Residu pestisida. Nah, di residu di terigu ada nggak residu pestisidanya? Ada lah. Dari mana? Hmm? Terigu loh. Nggak ada. Bukan. Tanaman kan? Jadi kimianya bukan pestisida. BTP ya? Iya. Mungkin dari desinfektan, dari mana? Oh, gitu. atau coli ya? E. coli ya? Koli kan biologi Pak. Kita kan ngomongin kimia. Kimia. Desinfektan dari mana sumbernya? Kontaminasi silang di Sabun cuci ya, misalnya ya. kontaminasi silang. Oh. Kenapa mungkin nyimpannya barengan? Beli terigu bareng beli mama lemon. Oh, Taruhnya kontaminasi. bersebelahan. Nah, gitu kan? Justifikasinya apa? Ya, dibandingkan pestisida tuh ini kita bikin ini juga harus masuk akal ya, beli terigu. Pestisidanya dari mana? Gitu kecuali beli brokoli. Brokoli mungkin dari petani pakai pestisidanya babi buta, gitu, semprot-semprot, gitu kan? Nah, ini justifikasinya apa? Kemungkinan terjadi nggak mungkin, atau misalnya rendah. Kenapa? Karena kalau di Endolita bukan beli di supermarket pun beli desinfektan masuk di plastik berbeda. Iya. Memang gitu sih. Soalnya kita naruh bahan baku terpisah sih. Ya, berarti kan satu Satu. kemungkinan terjadi. Kemudian tingkat keparahannya kita lihat desinfektan itu masuknya kemana? Nih kimia desinfektan masuknya mana nanti? Ini mungkin ya klorin dan lain-lain ke medium. 2. Ya kedua berarti. 2 nih justifikasinya. 1 kali 2 M2 ya M2 dia enggak signifikan Nggak pakai ya. kontaminasi. Pencegahannya apa tadi? IMP. Bentar Bu, mau tanya. Apa tuh? Desinfektan kan bukan dari kontaminasi silang, bisa misalnya pegawainya Pak Adi ini cuci tangan, Masih ada sabunnya. masih ada sabunnya, nggak bersih amat, terus megang tepung. Itu apa namanya? Nggak apa-apa, dari sebelum bisa jadi dari pekerja. Nah, pekerja. Iya, tindakan pencegahannya Ini kan pasti aja, pakai APD, izin Pak. karyawan. Ya, Bagian karyawan. dari penerapan GMP, semuanya penerapan GMP. Penerapan GMP bagian apa? Bagian sanitasi karyawan. Gimana sih karyawan cuci tangan? Iya. Gitu. Semua ada di sini. Berarti dia bukan nggak signifikan. Otomatis nanti bukan belum tentu signifikan juga. Nah nanti paham ya di sini dulu ya. Iya. Paham ya Pak Di? Jadi ngelihat keparahannya dari situ. Dan yang ini nih, yang make sense juga. Saat kita beli minyak, kita beli minyak nih. Kenapa ada residu pestisida? Kan nggak ada masuk akal. Tapi kalau kita beli buah sayur, otomatis kecuali tukangnya dekat sawah. Mungkin kita beli warung tepi sawah, bukan dari tepi sawah ya, tapi beli warung di tepi sawah gitu. Mungkin di sawah petani lagi semprot pestisida masuk ke warung, atau lagi fogging, mungkin aja. Ya kita nggak tahu. Gitu. Kalau fogging jatuhnya bukan pestisida atau bukan? Iya, pestisida. Tetap pestisida. Nah ini yang CCP produk, ini yang bahan baku ya. Tadi justifikasi di siapa Bu? Yang justifikasi di siapa? Membahayakan keamanan pangan kan? Mana nih? Justifikasi di siapa itu? Bahan baku. Membahayakan keamanan.
Bener nggak itu usianya? Ya bisa. Kalau misalnya justifikasinya kemungkinan kan misalnya dari pekerja yang tadi cuci tangan tidak bersih kayak gitu. Ya. Maksudnya di situ justifikasi itu gimana sih? Penyebab gitu? Iya. Kemungkinannya dari situ. Sumbernya itu sikapnya dari mana gitu. Dari pekerja. Misalnya ini tadi desinfektan, Bapak bilang dari pekerja. Ya, pekerja. Dari mana misalnya dia mencuci tangan tidak bersih. Oh gitu. Berarti lebih simpel gitu ya. Ya. Dalam artian atau dia mengirim apa kayak buat atau membuat sakit atau membahayakan kamar pangan kayak gitu loh Pak, gitu ya. Yang menyebabkan Tadi benar berarti kan membahayakan kamar Iya, makan. iya. ini berarti Cuma yang membahayakan Terlalu kesehatan. global, terlalu global. Iya, ini sama aja kok kayak gini. Apa global. Kalau itu terjadi bisa membahayakan kesehatan dan lain-lain atau kontaminasi silang dan lain-lain. Ini ya minimal sampai sini dulu kalau untuk Anaba. Nah ini lanjut ke CCP produk karena kita ngomongin terigu, ini kita tulisannya terigu. Ya, bahayanya apa aja tadi diterangin. Beberapa biologisnya copy paste aja. Ya, bahaya di terigu itu apa sih gitu kan? Sumbernya dari mana? Dari supplier kah? Atau dari pekerja? Dari suppliernya udah oke, tapi pekerjanya cowok misalnya Pak. Kita ada beli di supermarket atau di pasar, kemasannya masih utuh. Tapi saat misalnya nyampe ke rumah kita, karyawan nyimpen di kontainer atau di ini lempar aja, kemasannya kebuka. Nah itu juga bisa terjadi kalau di pekerja kontaminasi dan lain. Kenapa kemasannya kebuka gitu? Nah ini kita sama aja, kita lihat peluang terjadinya. Kalau di saya mah nggak pernah terjadi Bu, gitu, karena karyawan lemah lembut, mungkin ada yang bocor. Atau yang sudah menggunakan APD, udah pakai sarung tangan, baju baru, udah baju bersih, masker, sarung tangan, kepala, ya berarti kita bisa ngajak itu cuma satu peluangnya. Yang nggak pernah terjadi. Kalaupun ada bahaya tadi 3, ya signifikan misalnya. Pencegahannya seperti apa? Ya. Jadi apa? Kalau misalnya dari supplier berarti kita milih supplier, ya. Atau tadi hygiene karyawan atau menerapkan GMP yang baik. Baru deh kita muncul di pohon keputusan karena dia signifikan orang yang tadi, ya. Dan baru kita bikin di decision tree yang proses, yang 4 pertanyaan. Kalau proses 4 pertanyaan ya. Iya. Ini material. Nah ini. Kita IT kok masih ngomongin bahan. Berarti cuma 2. Penerimaan bahan. Ya kita ngomongin bahan terigu. Apakah terdapat bahaya dalam terigu? Jawabannya daya signifikan ada nggak? Jadi M2 semua? Tidak berarti kan tadi 1 soalnya. Ya 1. Berarti Tidak. Berarti bukan CCP. Ya. Ya doang. Tidak berarti udah langsung bukan CCP. Berarti OPRP. Ya. Di bahaya ditulis apa? Enggak, itu tadi kan Ini kan langsung tidak. Oh. Ya bukan langsung tidak CCP. Atau OPRP. tidak CCP aja. Nah, batas kritis ini dilihat dari SNI. Ya, balik lagi makanya harus tahu. Kalau ada yang kosongin aja dulu. Nah, lanjut nanti ke telur.
Oke, lanjut ke istirahat enggak? Ajar boleh. Nanti nggak apa-apa kita istirahat dulu. Balik lagi jam 1 ya, jangan sampai jam setengah 2. Jam 1. Jam 2 paling lambat kok. Iya, nanti lanjut ke CCP proses, CCP kemasan nih masih ada penentuan titik kritis plus monitoring. Ya, nanti kalau yang belum makan boleh dilengkapi. Ya minimal nanti saat proses teman-teman udah ada yang bisa maju. Tadi yang pohon keputusan nggak diisi ya Bu ya? Nah, pohon keputusan kalau nggak signifikan nggak usah diisi. Oh, kalau Kan satu. Ya, karena kan kalau bapak cuma isi- penerapan GMP doang ya? Ini loh Pak, dilihatnya gini nih. Ya. Kalau bapak signifikan, bapak harus ada isi sentri. Tapi saat kita tidak signifikan nggak perlu. Berarti kalau misalnya nggak signifikan, CP atau PRP-nya diisi nggak? Jangan. Nggak kan? Apa otomatis PRP kalau tidak signifikan? Bisa. Bisa kan ya? Gua bawa HVS banyak. Perutnya kecil nggak puas ya. Iya benar. Ayo makan Pak. Ayo.
Yuk Pak, istirahat sampai jam 1. Ya. Puyeng nih.